Salam jumpa sobat. Bagaimana cara menanam selada merah menggunakan media tanam alami tanpa menggunakan pupuk susulan yang telah kita buat pada video sebelumnya. Media tanam tersebut adalah media tanam yang kita buat dengan tanah dan bahan-bahan organik, khususnya dedaunan dan ranting-ranting di sekitar lingkungan kita tanpa memilah dedaunan apa yang paling bagus untuk tanaman, seperti rumputan dan gulma. Kita mencontoh proses yang terjadi pada ekosistem alami, seperti di hutan-hutan di mana tidak ada pengecualian bahan-bahan organik apa yang harus diuraikan untuk menyuburkan tanaman. Pada kenyataannya, tanaman di hutan-hutan tersebut baik-baik saja. Selengkapnya, yuk kita simak. Namun, sebelumnya jika sobat suka dengan video ini maupun video-video lainnya dari tutorial berkebun ideal, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Pada penanaman sayuran secara organik di video-video sebelumnya, kita menggunakan pupuk organik cair atau POC buatan pabrik sebagai pupuk susulan untuk memenuhi kelengkapan unsur nutrisi selain kompos biasa yang dicampur dengan media tanam lainnya. Sedangkan pada video kali ini, kita akan menanam sayuran jenis red romaine lettuce, di mana kelengkapan atau kecukupan unsur-unsur nutrisinya dibuat dari bahan-bahan alami di sekitar kita, dan sama sekali tidak memberikan pupuk susulan. Kecuali hanya penggantian sebagian media tanam dengan komposisi yang sama dengan media tanam sebelumnya. Dan selada merah tumbuh dengan baik. Berikut selengkapnya. Ini adalah media tanam alami yang telah kita buat di video sebelumnya setelah umur 1 bulan. Cangkang telur akan melepaskan kalsium dengan perlahan. Tambahkan arang sekam atau sekam mentah yang sudah lama kurang lebih 1/4 sampai setengah bagian untuk meningkatkan porositasnya. Aduk rata. Media tanam ini akan kita gunakan langsung untuk menanam selada merah jenis red romaine lettuce. Masukkan media tanam ke dalam pot atau polybag atau wadah apapun yang dapat dipakai untuk menanam. Isi polybag sampai penuh. Jika polybag terlalu besar atau tinggi, tepi polybag bagian atas ditekuk ke bawah saja. Sediakan bibit selada merah atau red romaine lettuce atau bibit sayuran lainnya. Cara semai benih selada merah tidak berbeda dengan cara semai benih tanaman sayur umumnya. Dapat dilihat cara semai benih di video-video sebelumnya. Seperti biasanya, penjelasan cara menanam bibit sayuran di polybag juga dapat dilihat di video-video sebelumnya. Siram dengan air biasa agar lembab. Lakukan penyiraman setiap hari dengan air secukupnya pada pagi dan sore hari untuk menjaga kelembaban media tanam. Red romaine lettuce umur 10 hari setelah tanam bibit. Jika media tanam melorot ke bawah di dalam polybag pada umur ini, tambahkan media tanam yang sama yang sudah dibuat sebelumnya. Jika tidak melorot, masih tidak perlu ditambahkan media tanam. Red romaine lettuce berumur 17 hari setelah tanam. Pada umur ini harus ditambahkan media tanam yang sama yang sudah dibuat sebelumnya untuk menjaga ketersediaan nutrisi organik agar tanaman tumbuh dengan baik. Jangan lupa menyiramnya setelah ditambahkan media tanam untuk menjaga kelembaban sehingga tanaman mudah menyerap unsur nutrisinya. Cukup tambahkan saja 1/4 sampai setengah bagian media tanam ke dalam polybag. Jika media tanam masih penuh,
Kurangi saja media tanam lama untuk diganti dengan media tanam baru. Saya tidak memberikan pupuk susulan apapun, kecuali penambahan media tanam alami bernutrisi yang sama yang sudah dibuat sebelumnya untuk menjaga ketersediaan nutrisinya. Kelengkapan nutrisi bagi makhluk hidup, termasuk tanaman akan membentuk imunitas yang menjaganya dari serangan penyakit. Kelengkapan nutrisi di dalam media tanam beserta keberadaan banyak mikroorganisme di dalam media tanam membuat media tanam sehat. Menjalankan fungsinya sebagai rumah yang ideal bagi pertumbuhan akar tanaman. Bahan-bahan organik membuat struktur tanah gembur serta menjamin tersedianya makanan dan lingkungan yang sehat bagi mikroorganisme pengurai. Hasil penguraian mikroorganisme atau bakteri berupa senyawa nutrisi organik dimanfaatkan tanaman untuk tumbuh berkembang. Proses seperti itulah yang terjadi di alam. Alam tidak membutuhkan campur tangan manusia untuk menumbuhkan tanaman-tanaman berupa penambahan nutrisi, kecuali hanya bahan-bahan organik yang berguguran secara alami. Bahan-bahan organik tersebut bahkan berasal dari bagian tanaman itu sendiri dan makhluk hidup lainnya seperti hewan, seperti kotoran-kotoran hewan dan hewan-hewan yang mati. Dan alam juga menyediakan unsur nutrisi alami melimpah lainnya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, seperti berbagai macam trace mineral yang terkandung di dalam tanah jika mineral pada bahan organik yang berasal dari tanaman itu sendiri maupun hewan-hewan masih belum mencukupi bagi pertumbuhan optimalnya. Itulah yang disebut dengan keseimbangan alam. Sekali kita merusaknya, maka konsekuensi negatifnya akan kembali kepada kita dan makhluk hidup lainnya. Mata rantai akan terputus atau berhenti dan manusia tidak akan dapat memanfaatkan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya bagi kesejahteraannya. Di dalam video ini hanya saya berikan contoh kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa, kecuali kita benar-benar sadar akan pentingnya alam bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasan di dalam video ini ya. Amin. Oke sobat, saya menambahkan media tanam yang sama di polybag selada merah ini pada umur 24 hari setelah tanam. Saat ini seperti terlihat, red romaine lettuce telah berumur kurang lebih 30 hari setelah tanam. Sudah memasuki masa panen. Masa panen selada pada umumnya berumur 30-40 hari setelah tanam. Saya memindahkannya di bawah teras rumah karena kehujanan. Hujan cukup deras, sehingga menghancurkan satu polybag selada. Saya juga menanam sayuran lainnya seperti tomat, cabai, brokoli dan lain-lain secara organik. Sampai saat ini masih terlihat tumbuh dengan baik. Hanya ada beberapa yang terserang hama dan rusak karena hujan deras. Saya membiarkannya saja, tanpa pemberian insektisida ataupun fungisida, baik kimia ataupun organik. Mungkin akan berbeda jika membuat kebun sayur dalam skala perkebunannya. Tetapi saya lebih cenderung menggunakan insektisida atau fungisida organik daripada kimia. Sebaiknya kita panen saja selada merah ini ya. Yuk kita saksikan saja panennya. Oke sobat, sampai di sini dulu video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dari tutorial berkebun ideal. Jangan lupa subscribe, like, komentar atau share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.